Nama saya Riza Kamarullah, saya mahasiswa dari UPSI Ciledug dengan nomor NIM 12192496. Di sini saya akan mempresentasikan tugas web pro, yaitu membuat halaman transaksi booking peminjaman, di mana tujuan pembelajaran tersebut adalah membuat sebuah controller booking dan pinjam, memodifikasi controller booking dan pinjam, dan memodifikasi halaman booking buku. Nah, ini adalah contoh hasil halaman transaksi booking peminjaman. Sekarang kita ke step pertama, yaitu membuat model booking. Nah, sekarang kita copy paste saja scriptnya yang ada di slide semuanya sampai bawah. Ya, kita copy paste saja. Lalu kita model booking, kita simpan di application model booking.php. Nah, di sini ada public function get data. Get data fungsinya untuk menampilkan data row. Di sini berdasarkan barisnya itu ada row itu menghitung jumlah data fungsinya. Lalu ada public function get data where, yaitu untuk menampilkan data sesuai kriteria. Lalu juga ada get order by limit, yaitu untuk menampilkan data berdasarkan kita maunya berapa, misalnya 3. Berarti nanti maksimalnya 3. Nah, setelah itu ada join order. Join order di sini fungsinya untuk menggabungkan beberapa table. Lalu juga ada insert data. Insert data di sini fungsinya untuk menyimpan. Lalu ada update data. Update data untuk mengupdate data. Lalu ada delete data untuk menghapus data. Find. Nah, di sini find fungsinya untuk mencari atau menemukan berdasarkan ID-nya. Lalu juga ada kosongkan data dengan truncat. Lalu ada create time. Nah, di sini create time adalah data yang terbooking. Dia belum masuk ke tabel pinjam, tapi masuk ke temporary dulu. Lalu setelah diklik selesai, baru dia pindah ke table booking atau pinjam. Kalau create time ini fungsinya. Jadi dia ke temporary dulu. Nanti kalau sudah diklik selesai, baru dia akan dipindahkan ke table booking atau table pinjam. Nah, untuk show time di sini fungsinya adalah untuk menampilkan temporary. Show time fungsinya untuk menampilkan temporary, dan kode otomatis fungsinya untuk membuat kode otomatis. Lalu kita ke step selanjutnya, yaitu membuat model pinjam. Model pinjam pada dasarnya memiliki fungsi yang sama seperti model booking. Yang berbeda hanya tabel yang terlibat di dalamnya. Model pinjam khusus untuk menangani proses yang berhubungan dengan tabel pinjam. Nah, model pinjam di sini kita copy paste dulu semuanya sampai bawah. Nah, sekarang kita paste ke ini model pinjam. Nah, model pinjam di sini berisi script atau fungsi-fungsi. Nah, ada simpan pinjam, ada select data, update data, delete data, join data. Nah, setelah itu kita langsung ke step selanjutnya, yaitu setelah kita buat model booking dan model pinjam, selanjutnya edit file autoload. Nah, kita sekarang edit file autoload dengan menambahkan model booking dan model pinjam. Kita buka autoload. Nah, di sini kan sebelumnya cuma ada model user dan model buku. Sekarang kita tambahkan model booking dan model pinjam. Setelah itu kita ke step selanjutnya. Lakukan pengeditan file header.php pada menu booking buku seperti pada script berikut. Nah, sekarang kita edit yang ada pada file header.php dengan script seperti ini. Sekarang kita buka header.php. Nah, ini dia. Kita sesuaikan dengan yang ada di slide tadi. Nah, setelah itu kita sehingga tampilan home, maka data buku ini booking akan muncul seperti berikut. Nah, tampilannya akan seperti ini. Fungsi mengubah ininya ini seperti ini. Coba kita cek. Kita login dulu. Nah, seperti ini tampilannya.
Lalu kita membuat controller booking. Controller booking berisi fungsi-fungsi berhubungan dengan proses booking buku. Di dalamnya terdapat fungsi tambah buku, hapus booking, booking selesai, info, dan ekspor ke PDF. Pada pertemuan ini kita akan membuat fungsi indeks, tambah buku, view data booking, dan hapus booking. Jadi kita cuma 4 ini aja nih. Sekarang kita buat booking.php. Kita copy paste saja scriptnya yang ada di sini. Semuanya kita copy paste. Booking.php. Nah, ini dia booking.php. Nah, di sini ada DTB model booking. Nah, ID user. Kalau misalnya udah ada ID user, dia akan lari ke sini. Image gambar. Ini usernya namanya siapa. Email, lalu email user yang tadi. Tanggal input tuh kapan. Lalu setelah itu, if kurang dari 1, kalau dia belum ada peminjaman buku, belum ada peminjaman sebelumnya, dia akan dapat alert message seperti ini. Tidak ada buku yang dipinjam. Sedangkan jika sudah ada buku yang dipinjam, dia akan tampil seperti ini, akan dipindahkan ke booking data booking. Ini dia. Nah, itu dia booking.php. Nah, setelah itu sekarang kita membuat fungsi tambah booking. Fungsi tambah booking berisi skrip proses penyimpanan data booking buku, di mana penyimpanan pada proses ini dilakukan di table temp, yang melibatkan tabel buku sebagai objek yang dipinjam. Sekarang kita bikin tambah booking di booking.php. Kita tambahkan yang tadi, booking.php. Tambahkan ini, semuanya di copy paste sampai bawah. Nah, sampai sini cukup. Setelah itu kita lihat. Nah, ini dia nih. Tambah booking. Nah, di sini ada select from buku where ID adalah untuk menampilkan buku secara umum. Ini. Jadi bisa memilih data buku untuk dimasukkan ke table temporary ke keranjang melalui variabel sisi. Lalu juga di sini ada berupa data-data yang akan disimpan ke dalam table temporary atau keranjang. ID buku, judul buku, ID user, email user, tanggal booking, image, penulis, penerbit, tahun terbit. Lalu di sini fungsinya adalah untuk mengecek apakah buku yang diklik booking sudah ada di keranjang. Jadi kalau buku yang sudah ada di keranjang di booking terus mau booking buku itu lagi nggak bisa. Jadi cuma satu buku yang berbeda, nggak bisa samaan. Lalu di sini fungsinya adalah untuk mengecek apakah sudah memasukkan 3 buku. Kalau maksimal 3, kalau lebih dari 3 dia nggak bisa. Di sini juga fungsinya untuk mengecek jika masih ada booking buku yang belum diambil. Nah, di sini ada bila di sini sudah ada buku yang belum diambil, nanti dapat alert message seperti ini, masih ada booking buku yang sebelumnya belum diambil. Diklik booking sudah ada di keranjang. Nah, kalau udah ada di keranjang, buku yang mau di booking tersebut ternyata sudah ada terlebih dahulu, akan dapat alert message seperti ini juga. Buku ini sudah ada sudah di booking. Jadi satu buku cuma bisa booking sekali doang. Jadi nggak bisa samaan. Misalnya cuma kan dikasih 3 buku, mau booking buku yang sama nggak bisa. Nah, di sini fungsinya adalah untuk membuat table temporary jika belum ada. Nah, ini adalah pesan ketika berhasil masukkan buku ke keranjang. Alert message seperti ini. Buku berhasil dimasukkan ke keranjang. Booking 1 buku.
dia akan dapat alert message seperti ini, buku berhasil ditambahkan ke keranjang. Sedangkan kita coba kita booking dengan buku yang sama. Nah, dia nggak bisa kalau untuk membooking buku yang sama. Akan dapat alert message seperti tadi. Sekarang kita booking buku yang lainnya. Nah, buku berhasil tambah ke keranjang. Kita booking lagi buku yang lainnya. Juga dapat alert message seperti tadi. Sekarang coba kita booking lagi. Nah, akan mendapatkan alert message booking buku tidak boleh lebih dari 3. Jadi maksimal cuma 3 buku aja. Setelah itu kita ke step selanjutnya, yaitu membuat data booking.php. Diletakkan pada folder application view booking. Nah, scriptnya kita kopas aja dari slide ini sampai bawah, kita kopas. Setelah itu kita paste data booking.php. Nah, ini dia. Di sini ada nomor, buku, penulis, penerbit, tahun, pilihan. Di sini juga ada penulis, penerbit, tahun terbit. Nah, di sini juga ada time as. Dia ngambilnya dari sini nanti. Sebentar. Tadi dari tadi time. Nah, ini dia. Dari data time sini, dari sel image, judul buku, penulis, penerbit, tahun, terbit, dan sebagainya. Lalu setelah itu juga ada yang terpenting di sini ada image source, jangan lupa dari assets, img, dan upload. Nah, setelah itu di sini juga ada bagian hal terpenting, yaitu jangan lupa membuat tombol hapusnya untuk menampilkan tombol hapus pada data booking. Nah, sekarang kita coba jalankan di tampilannya. Kita klik ini. Nah, tampilan data bookingnya akan seperti ini. Nah, ini tadi yang tombol hapus itu akan menampilkan ini. Sekarang kita ke slide selanjutnya, yaitu membuat fungsi hapus booking. Fungsi ini akan dijalankan ketika member melakukan interaksi pada data booking dengan mengklik tombol hapus. Jadi kalau mau hapus bookingan kita yang sudah kita booking kemarin, tinggal klik tombol sampah yang tadi. Nah, sekarang kita buat scriptnya dulu. Public function hapus booking, kita copy paste saja semuanya. Nah, setelah itu kita taruh di booking.php. Di lanjutan yang tadi tambah booking, lalu di bawahnya ada hapus booking. Nah, ini dia. Ini sampai sini. Hapus booking. Nah, di sini ada penjelasannya. Pada script tersebut terdapat perintah untuk menghapus data booking yang terdapat pada tabel temp berdasarkan ID buku yang dipilih dan menampilkan kembali data terbaru setelah dihapus. Jika data terbaru ternyata buku sudah tidak ada lagi atau kosong, maka sistem akan menampilkan pesan. Setelah proses hapus booking, sistem secara otomatis mengarahkan ke controller booking PHP. Nah, jadi kalau misalkan 3 buku kita hapus 1, kita akan tetap berada di tampilan ini lagi. Tampilan ini. Nah, namun kalau sudah 1 buku lalu kita hapus, dia akan kembalikan kita ke tampilan home lagi. Contohnya seperti ini tampilannya nih. Kita coba. Misalkan kita hapus 1. Nah, dia akan kembali ke tampilan ini lagi, nggak kemana-mana. Kita hapus lagi. Nah, dia tetap akan di sini tampilannya, nggak kemana-mana. Sedangkan ini tinggal 1, kita hapus. Nah, dia akan kembali ke tampilan awal. Seperti ini. Nah, kurang lebihnya seperti itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.